Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Nadira dari kelas A, kelompok 5. Di sini saya bersama dua rekan saya akan memaparkan materi mengenai landasan IPTEK. Saya di sini sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Anne sebagai pemateri 1 dan Alia sebagai pemateri 2. Berikut ini merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Pertama-tama, di sini saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu sebelum memasuki materi pertama yang akan dijelaskan oleh Anne. Perkembangan pesat yang dialami dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sebagaimana yang kita saksikan pada masa ini telah mengundang berbagai reaksi. Dan di antara reaksi-reaksi tersebut, sekurang-kurangnya ada model reaksi ekstrim sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad. Ekstrim pertama adalah mereka yang melihat berbagai perkembangan itu secara optimistik yang berlebihan dan beranggapan bahwa keadaan itu adalah sesuatu yang wajar sebagai indikasi modern. Mereka memandang kehadiran dan perkembangan IPTEK itu sebagai variabel modern yang bersifat mutlak dan dominan. Begitu pula dengan pendidikan yang tidak bisa jauh dari IPTEK tersebut. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi beserta perkembangannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ana Hainunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Hainunisa dari kelas A dengan NPM 212170022. Di sini saya sebagai pemaparan materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan IPTEK. IPTEK sendiri adalah sebagian ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. IPTEK ini berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Peran IPTEK di dalam pendidikan ini banyak sekali. Yang bisa kita rasakan sekarang ini adalah karena pembelajaran tidak bisa dilakukan oleh secara offline. Nah, jadi IPTEK ini sangat berperan dalam pendidikan sekarang. Karena mengapa? Karena pembelajaran kita sekarang ini dilakukan secara daring. Seperti adanya Zoom, itu adalah sebagian perkembangan dari IPTEK. Adanya Zoom, ada Google Classroom, dan sebagainya. Mengapa IPTEK sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan ini? Bisa kita rasakan ya di dalam di era sekarang ini adalah era 4.0. Kemajuan IPTEK akan mempermudah kita di dalam mencari referensi dan mempermudahkan kita di dalam menyusun sebuah media pembelajaran. Nah, kita ini dididik sebagai seorang guru. Nantinya kita akan mempermudah kita, IPTEK itu mempermudah kita untuk menyusun bagaimana media pembelajaran kita. Adapun untuk media pendukung pembelajaran, sarana mendapat informasi, dan sebagainya. Sejarah perkembangan IPTEK ini telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Perkembangan IPTEK ini terlebih khususnya boleh dibilang dimulai sejak abad ketiga sebelum Masehi oleh para pikir ahli Yunani kuno selama kurun waktu 24 abad. Tentu banyak sekali penguasaan ilmu pengetahuan itu, baik di dalam yang menyangkut titik tolak dan motivasinya, maupun objek dan hasil-hasil kesimpulannya. Bermacam-macam pemikiran religius dan filsafat telah pula mempengaruhi kesemuanya itu, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan paham dalam persepsi ilmiah yang harus diambil, kriteria yang diperlukan, fungsi yang diberikan pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam perkembangan sampai kira-kira abad ke-16, ilmu pengetahuan manusia itu boleh dikatakan masih belum dikaitkan dengan ataupun belum dimanfaatkan sebagai teknik. Teknologi ini baru dimulai pada saat zaman Renaissance, sebagai akibat muncul dari dua pihak. Materi yang kedua mengenai landasan pendidikan dan IPTEK, kemudian refleksinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alifah. Di sini saya sebagai pemateri 2.
Untuk materi yang selanjutnya adalah iptek sebagai landasan pendidikan. Seperti yang telah diketahui kita di atas, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia sekarang telah berlangsung dalam lintasan sejarah yang cukup panjang. Sejak kurang lebih abad ke-3 sebelum Masehi, ilmu pengetahuan telah berusaha dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno, sedangkan teknologi baru mulai sejak zaman Renaissance. Pertanyaannya adalah, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi dikatakan sebagai salah satu landasan dalam pendidikan? Karena keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akibat langsungnya dari eksistensi manusia yang kemudian membentuk historitas pendidikan sejak lahir sampai mati. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam rentetan panjang pendidikan, sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin ada. Kemudian, dalam hubungan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung tanggung jawab untuk membudayakan eksistensi kehidupan manusia. Artinya, dengan peralatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin berpeluang untuk menciptakan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih berkembang dan maju. Perkembangan di bidang iptek telah mampu memberikan paradigma-paradigma yang baru. Contohnya, dulu manusia menganggap bahwa adalah mustahil kita bisa sampai ke bulan. Namun ternyata pada abad sekarang, pada abad 20, karena pengaruh iptek, orang bisa merakit sebuah pesawat dan bisa sampai ke bulan. Selain itu, dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan, dan dengan pendidikan, teknologi dapat diharapkan membuat kehidupan semakin berkembang dan maju. Berkembang dalam arti kultural, manusiawi, sehingga segala sesuatu kebutuhan hidup dapat lebih mudah dicukupi dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Kemudian materi yang selanjutnya atau yang terakhir adalah refleksi kritis atas perkembangan iptek bagi kehidupan pendidikan manusia. Dari pembahasan di atas kita dapat melihat betapa pentingnya iptek dalam pendidikan. Oleh karena itu, kepentingan inilah maka iptek dimasukkan ke dalam saran. Seperti diketahui bahwa di zaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu maju dengan pesat dan merupakan dasar bagi kemajuan pendidikan, kimiawi, medis, dan industrialisasi. Iptek telah menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat sekarang, bahkan seolah-olah menjadi dewa dalam era globalisasi yang telah merambah. Iptek dipandang dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terhadang dalam kehidupannya. Sampai pada titik ini, iptek dapat memberikan banyak manfaat bagi pendidikan manusia secara umum. Di balik keberhasilan iptek tersebut, ternyata terdapat wajah lain yang berlawanan. Iptek juga menghadirkan sejumlah kontribusi yang mengecewakan. Dunia resah gelisah di tengah kemakmuran yang mengapung di atas kemiskinan berdansa menari di bawah lampu perdamaian di atas ubin berlandaskan bom-bom nuklir. 2/3 warga dunia berada dalam kemiskinan, menderita lapar dan kekurangan gizi. Sumber daya alam dan energi semakin menyusut. Di mana-mana timbul keresahan mengenai pencemaran lingkungan. Kota-kota di negara berkembang bertambah pengap dan sesak. Kemiskinan remaja, maksudnya kenakalan remaja, kriminalitas, dan ancaman narkotika tidak lagi terbatas pada kota-kota negara maju. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 5 telah selesai. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang tidak dimengerti, kami membuka sesi tanya-jawab setelah ini, yang akan kami jawab oleh kelompok 5. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak. Mohon maaf bila kelompok kami masih terdapat banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.